Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kami akan melakukan tugas perihal simulation transaksi database Odoo pada akun inventory. Kami beranggotakan saya sendiri sebagai tim IT, Muhammad Zikri Maulana, kemudian ada Anita Berlati sebagai admin proses, kemudian ada Rahel Anggraini sebagai admin sales, kemudian ada Debbie Amelia sebagai staff inventory, dan juga ada Clara Tio Morasi Tanggang sebagai supervisor inventory. Nah, untuk sebelumnya kita sudah diberikan soal, dan untuk soal yang kelompok kita dapat, kelompok 10, yaitu adalah skenario pengeluaran barang customer 4WH out dengan partial transfer menjadi 3, satu dokumen return, dan inventory valuation reporting. Nah, prosedur yang pertama yang dilakukan oleh pelanggan PT Azure Interior yaitu meminta mengeluarkan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual sebagai penyedia barang dan jasa. Berasal dari nomor SO PT Ametis, pengiriman barang ke customer yaitu Azure Interior, payout berisi kode dan deskripsi barang-barang, tanggal ekspektasi barang yang diterima, dan jumlah setiap barang yang akan dikirimkan menggunakan transportasi kapal landed cost. Untuk vendor work order dan ready-made kemudian mengirimkan produk berdasarkan PO yang pernah diminta oleh PT Ametis. Di dalam PO tersebut berisi delivery address, operation type, destination location, schedule date, source dokumen, product, demand, dan unit of measure. Nah, untuk masing-masing bagian, yang pertama untuk bagian IT atau administrator itu mempunyai job desk yaitu create user dan juga create product. Untuk bagian admin purchase itu sebagai itu membuat RFQ, validate approval, RFQ PO. Kemudian untuk yang admin sales itu create quotation, validate approval quotation to sales to order. Terus untuk user inventory-nya melakukan transaksi WH in, WH out, dan juga shipping. Kemudian terakhir untuk tugas job desk supervisor inventory itu melakukan validasi dokumen, pembacaan inventory, valuation, reporting, partial transfer, dan dokumen pattern. Oke, langsung ke bagian start simulation-nya. Untuk langkah yang pertama yaitu dari tim IT, dari IT administrator, yaitu membuat create user dan juga create product. Nah, untuk soal yang telah dibuat, itu ada tim IT membuat create user. Di sini sudah tertera ada 5 user. Yang pertama itu ada CP076 sebagai inisial dengan email inisial 10 minamat.com, kemudian ada passwordnya env10, role aplikasi aksesnya sebagai IT administrator, job date-nya sebagai create user dan create product. Dan juga bisa dilihat yang lainnya, semuanya sudah memiliki job desk dan email dan juga password masing-masing. Nanti bagian IT tinggal membuat user ini untuk dimasukkan ke dalam sistem Odoo. Untuk yang kedua, tim IT juga membuat create product. Nah, di sini ada beberapa produk, ada wastafel, produk type-nya storable product, kemudian sales price-nya sebesar 1 juta, cost-nya 800, produk kategorinya all sellable bedroom, UAM-nya per unit, routes-nya by, traceability-nya no tracking, kemudian vendor-nya dari Wood Corner, dan seterusnya. Baik, mungkin langsung saja ke dalam sistem Odoo. Nah, untuk yang pertama adalah membuat create user. Kita bisa ke sistem Odoo, saya sebagai admin IT, kita bisa ke setting. Nah, untuk sistem untuk membuat create user ini, kita bisa membuat create user di sini dan masukkan create user yang telah kita buat. Kita tinggal input create usernya. Kita ambil contoh yang bagian pasca.
Nah, untuk bagian Pasya itu sebagai purchase administrator. Untuk yang lainnya bisa kita kosongin, kita tinggal isi yang bagian purchase administrator. Bagian Pasya udah selesai, tinggal kita klik save. Nah, ini karena saya sudah membuat user sebelumnya, kita bisa cek di sini. Nah, ini adalah user yang telah saya buat sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya seperti yang tadi saya jelaskan. Bagiannya di sini tadi pasnya sebagai administrator saja bagian purchase. Oke. Untuk selanjutnya bagian saya, untuk bagian tim IT itu membuat produk. Kita bisa ke bagian inventory, kemudian ke bagian produk. Untuk produk kita bisa membuat produk baru. Kita bisa masukkan produk yang sesuai dengan soal. Di sini ada wastafel. Kita ambil contoh yang bedroom cabinet 10. Produk tab-nya sesuaikan storable product, pricing price-nya order quantities, ini organisasinya per unit, prosesnya 3M. Untuk sales price-nya ada di 3 juta, untuk costnya 200.000. Untuk sales price-nya kita bisa klik save di sini. Karena sebelumnya saya sudah membuat produknya, kita bisa cek produk yang sudah kita create di Nah, ini adalah produk-produk yang telah kita buat. Untuk tugas saya telah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan untuk langkah kedua, yaitu create RFQ, validate approval RFQ PO oleh admin proses. Baik, terima kasih kepada administrator IT. Di sini saya Anita Marwati dengan NIC CP 034 yang bertugas sebagai admin purchase, yaitu Pasya. Dia mempunyai job desk untuk membuat 2 RFQ dan memvalidate RFQ tersebut menjadi purchase order. Next. Nah, kemudian di sini terdapat data-data yang akan dibuat RFQ-nya. Yang pertama itu ada vendor wood corner yang membutuhkan vendor wood corner yang berisi dengan produk wastafel, bathtub, dan bedroom cabinet dengan kuantiti masing-masing 9 unit. Kemudian untuk RFQ yang kedua, vendornya itu ready made dengan produknya yaitu shower, gantungan handuk, dan toilet dengan kuantiti masing-masing 9. Dan setelah itu kita bisa langsung saja ke sistem audit. Nah, oke, di sini saya sudah login dengan user Pasya. Kemudian di sini juga saya telah mendapatkan chat dari admin inventory atau user inventory bahwa user inventory ini memberitahu ada informasi dari bagian sales bahwa akan adanya penjualan kategori bedroom. Kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh admin inventory, ternyata stok yang tersedia di gudang itu tidak memenuhi. Kemudian kita membutuhkan masing-masing produknya dengan 9 unit. Jadi admin inventory ini meminta tolong kepada admin purchase untuk melakukan pembelian ke masing-masing vendor. Yes. Kemudian di sini saya akan membalas pesannya terlebih dahulu. Setelah kita membalas pesan dari admin inventory, kita bisa melakukan permintaan barang kepada vendor tersebut. Caranya itu kita bisa buka modul purchase, kemudian kita bisa klik new untuk membuat RFQ baru.
Nah, di sini kita bisa masukkan vendor yang pertama yaitu Wood Corner. Kemudian kita bisa masukkan expected arrival-nya itu sehari setelahnya. Lalu untuk produknya kita bisa masukkan Westafel dengan 9 unit. Quantity ini kita masukkan 9. Kemudian di sini unit of measure-nya itu 2 unit dan unit price-nya 400. Lalu untuk produk yang kedua kita bisa masukkan bathtub dengan kuantitinya kita isi 9. Lalu untuk produk yang ketiga kita bisa masukkan bedroom cabinet dan kuantitinya juga kita isi 9. Nah, setelah itu di sini kan sudah muncul total dengan teksnya juga. Kemudian kita bisa klik save terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan konfirmasi ordernya untuk menjadikan NFT ini sebagai purchase order. Nah, setelah sudah menjadi purchase order, kita bisa buat NFT baru untuk vendor yang kedua. Kita klik new lagi, lalu kita masukkan vendor yang kedua yaitu ready-made. Kemudian expected arrival-nya kita samakan. Lalu untuk produknya kita bisa masukkan sesuai skenario, yaitu yang pertama ada shower, kuantitinya 9. Lalu untuk produk yang kedua dari ready-made yaitu ada gantungan handuk, kuantitinya 9, dan produk yang terakhir ada toilet dengan kuantitinya juga 9. Kemudian kita bisa lakukan save juga. Lalu sama seperti tadi, untuk membuat RFQ ini menjadi purchase order, kita approval dengan cara klik confirm order. Oke, jika sudah, kita bisa lihat di sini sudah terinput purchase order yang tadi kita buat. Kemudian kita bisa memberitahu kepada admin purchase untuk melakukan penerimaan barang untuk PO 81 dan 82. Kita bisa ke bagian discuss, lalu kita kirimkan pesan kepada admin inventory. Kemudian untuk langkah selanjutnya akan diteruskan oleh admin inventory. Waktu dan Baik, terima kasih Anita. Saya Debbie Amelia dengan CP0047 sebagai user inventory. Dalam skenario ini, job description saya yaitu melakukan transaksi 2 warehouse in. Nah, yang sebelumnya itu telah dibuat oleh admin purchase dengan request for quotation. Jadi user inventory ini hanya bagian menerima barang saja pada vendor Wood Corner dan juga vendor ready-made. Di sini pada RFQ telah ada produk yang diminta, yaitu ada wastafel, bathtub, dan juga bedroom cabinet dengan permintaannya 9, masing-masing 9, dan jumlah yang diterima yaitu sesuai dengan jumlah yang diminta. Begitu juga dengan ready-made dengan produk shower, gantungan handuk, dan juga toilet dengan permintaan masing-masing produk 9, dan barang yang diterima juga 9. Jadi langsung saja saya mulai langkah-langkahnya ke dalam sistem Odoo. Nah, sebelumnya ini saya telah mengirim pesan kepada admin purchase untuk melakukan permintaan barang kepada masing-masing vendor karena produknya tidak mencukupi di inventory, dan admin purchase pun telah menyetujui hingga akhirnya membuat request for quotation sampai jadi purchase order. Nah, di sini admin purchase juga menginfokan kalau misalnya dia telah melakukan pembelian kepada vendor, tolong melakukan penerimaan barang untuk PO 081 dan juga PO 082. Jadi langkah pertama sebagai user inventory yaitu masuk ke dalam modul inventory. Oh ya, di sini kita balas dulu deh untuk ke bagian Tasya-nya. Di sini kita balas, baik, akan saya cek. Nah, untuk yang bagian menerima barang, kita bisa pilih yang receipt.
Setelah itu kita bisa cek ya untuk source dokumennya, yaitu sesuai dengan yang diminta oleh pasca, yaitu PO 081 dan juga PO 082. Nah, di sini kita bisa langsung search saja untuk PO 081 yang pertama. Dengan vendor root corner. Nah, di sini kita langsung buka saja untuk dokumennya. Nah, di sini tuh tampilan pesanan vendor dibuka sesuai dengan purchase order yang telah dibuat oleh admin purchase, yaitu P0081. Nah, di mana pada tahap ini user memasukkan jumlah barang yang diterima dari vendor root corner pada field down. Di sini sesuai dengan skenario, langsung saja memasukkan jumlah barangnya, yaitu 9. Atau bisa saja dengan smart button dengan button set quantities ya, jika barangnya sesuai dengan demand yang diminta. Nah, dengan unit of measure-nya juga, dengan unit of measure-nya itu unit. Setelah kita berhasil untuk melakukan penerimaan barang atas PO 0081, maka di sini tugas dari user inventory hanya men-save saja, menyimpan. Statusnya masih tetap di ready ya. Nah, berubah warehouse-nya dengan nomor 00069. Selanjutnya kita beralih lagi untuk PO yang kedua. Yaitu P0082, langsung saja kita buka. Nah, di sini sesuai dengan purchase order yang dibuat oleh admin purchase, user ini di sini sama saja seperti yang sebelumnya, tugasnya memasukkan jumlah barang yang diterima pada field down. Di sini sesuai dengan demand yang diminta, langsung saja kita klik set quantities dengan unit of measure-nya itu unit. Dan juga telah berubah untuk nomor dokumennya warehouse in, yaitu 0070. Kita coba cek di bagian receipt. Nah, di sini statusnya masih ready karena belum done. Berarti job desk dari user inventory telah selesai dan akan divalidate atau di-approval oleh supervisor inventory. Nah, di sini kita langsung chat saja ke bagian supervisor inventory untuk melakukan approval. Nah, di sini kita chat ke bagian supervisor, yaitu tolong dilakukan validate atau approval atas warehouse in dengan nomor 0069 dan juga 0070. Maka untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh supervisor inventory. Kepada Clara, saya persilahkan. Sebelum aku melanjutkan terkait memvalidasi dokumen dari user inventory sendiri, kenalin nama aku Clara Tio dengan CP044 di sini sebagai supervisor dari inventory. Nah, dari supervisor inventory di sini job saya yang pertama yaitu memvalidasi sistem atau dokumen yang dikirimkan oleh user inventory. Langsung aja kita ke Odoo-nya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan notifikasi dari user inventory sendiri, yaitu di mana Adi meminta saya untuk melakukan validasi atau approval atas WA-in 00069 dan juga 070. Jadi yang pertama itu sebagai supervisor kita ke inventory. Dari inventory kita klik operation, lalu ke transfer. Nah, dikarenakan di sini saya hanya melakukan validasi aja, jadi langsung aja kita cari dokumen yang diminta. Nah, ini adalah dokumen yang diminta oleh user inventory untuk saya validasi. Langsung aja saya validate. Kita kembali lagi untuk memvalidasi terkait dengan WH-in 0070.
Jadi kita melakukan langkah-langkah yang sama, yaitu kita ke inventory, selanjutnya kita ke operation dan transfer. Oke, karena ini sudah saya validasi selaku supervisor, jadi kita akan memberitahu kepada sales administrator dan di sini saya juga akan memberikan pemberitahuan atau notifikasi kepada user inventory. Oke, selanjutnya untuk job desk saya terkait validasi cukup di sini, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu saya sebagai sales administrator mempunyai job desk untuk membuat quotation dan juga validate atau approval quotation tersebut menjadi sales order. Nah, di sini saya akan membuat 4 quotation kepada customer agent vendor dengan produk. Untuk quotation pertama yaitu adalah stafel dengan kuantiti 9, bathtub dengan kuantiti 9, dan juga bathroom cabinet dengan kuantiti 9. Untuk quotation kedua masih dengan customer yang sama, yaitu dengan produk shower 9 quotation quantity, gantungan handuk dengan kuantitinya 9, dan toilet dengan kuantitinya 9. Untuk quotation ketiga yaitu untuk produknya ada toilet 9 quantity, bathtub ada kuantitinya 9, dan wastafel kuantitinya 9. Untuk quotation terakhir yaitu quotation keempat, ada produk yaitu shower dengan kuantitinya 3, gantungan handuk dengan kuantiti 3, dan bathroom cabinet dengan kuantiti 3. Langsung saja ke ordernya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah login order sebagai Jerome yang akunnya sudah dibuat oleh staff IT. Kemudian di sini ada chat dari Santi sebagai supervisor inventory dan bisa dibalas saja. Nah, untuk membuat quotation-nya bisa ke home menu dan klik yang sales. Nah, di sini untuk dashboard-nya sudah terlihat dan untuk filternya bisa di-remove. Kemudian bisa diklik new. Nah, di sini untuk customer-nya yaitu Azure Interior. Untuk expiration date-nya yaitu di hari ini. Untuk price list-nya tetap yaitu public price list. Nah, untuk produknya di sini tadi yang pertama ada wastafel, bisa di search more. Dengan kuantitinya yaitu 9. Nah, untuk unit of measure-nya yaitu unit. Kemudian untuk produk kedua yaitu ada bathtub. Dengan kuantiti 9. Dan untuk produk ketiga yaitu bathroom cabinet dengan kuantitinya 9. Jika sudah, bisa di save, dan agar nanti quotation ini berubah menjadi sales order, bisa diklik confirm. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat quotation kedua dengan diklik new. Nah, untuk customer-nya sama yaitu Azure Interior. Untuk expiration date-nya di tanggal 17. Nah, untuk produk yang pertama yaitu ada shower.
dengan quantity 9. Untuk produk kedua yaitu ada gantungan handuk dengan quantity yang sama yaitu 9. Dan untuk produk ketiga yaitu ada toilet dan kuantitinya 9 juga. Nah, jika sudah bisa di-save dan bisa diklik konfirmasi. Kemudian akan berubah menjadi save order. Dan untuk quotation ketiga dengan langkah yang sama dan customer yang sama. Untuk produk yang pertama yaitu ada toilet dengan 9 quantity. Untuk produk kedua yaitu ada depot dengan kuantitinya 9. Dan untuk produk ketiga ada wastafel dengan kuantiti yang sama yaitu 9. Kemudian bisa diklik save dan klik confirm. Kemudian untuk quotation keempat yaitu kepada agensi interior juga. Kemudian untuk produk yang pertama ada shower dengan kuantitinya 3. Kemudian untuk produk kedua yaitu ada gantungan handuk dengan kuantitinya 3. Dan untuk produk terakhir ada bedroom dengan kuantiti yang sama yaitu 3. Jika sudah, kemudian di-save dan di-confirm. Nah, berikut merupakan dokumen untuk sales order yang telah saya buat, yaitu ada nomor SO0236, 237, 239, dan 240. Kemudian, selanjutnya yaitu mengkonfirmasi kepada Adi sebagai admin inventory untuk melakukan pengecekan barang. Di sini bisa diklik chat, kemudian message, dan dicari. Di sini saya akan mengirimkan pesan. Di sini saya mengecek untuk produk dengan dokumen S00236, S00237, S00239, dan S00240. Dan untuk job desk saya di sini sudah selesai dan akan dilanjutkan untuk rekan saya. Baik, terima kasih Rahayu untuk langkah yang ke-6, yaitu user inventory melakukan transaksi dengan 4 warehouse out dan juga SCP. Nah, sesuai dengan skenario, untuk warehouse out-nya itu ada 3 parsial dan juga 1 secara penuh dengan return. Untuk warehouse out yang pertama dari quotation yang 1 dengan produknya masing-masing, permintaannya 9 dan dikirim parsial sebanyak 3 unit untuk masing-masing produk. Dan untuk quotation yang kedua juga dengan produknya dengan permintaannya 9 dan pengirimannya juga secara parsial yaitu 3 unit. Lalu untuk quotation yang ketiga dengan produknya toilet, bathtub, dan wastafel, permintaannya 9, pengirimannya juga secara parsial yaitu 3 unit. Dan untuk yang quotation yang keempat, produknya shower, gantungan handuk, dan juga bedroom cabinet dengan permintaannya 3. Nah, di sini tuh pengiriman secara penuh yaitu 3 unit. Jadi langsung saja saya mulai langkah-langkahnya ke dalam sistem produk. Chat dari pihak Jarom sebagai user sales itu tolong cek untuk produk dengan dokumen sales order 236. Terus yang kedua juga ada sales order 237, sales order 239, dan juga sales order 240. Jadi langsung saja kita mulai ke dalam modul inventory untuk melakukan pengiriman barang dan delivery order. Nah, di sini kita cari dulu untuk dokumen masing-masingnya. Nah, di sini ada 4 dokumen warehouse out. Kita mulai dulu untuk yang dokumen nomornya paling rendah yaitu 236.
merupakan panggilan adanya pengiriman barang kepada customer, yaitu Azure Interior, dengan sales order yang telah dibuat oleh admin sales. Untuk produk yang dikirim terdeteksi di sini adalah available, yang artinya produknya tersedia, maka bisa dilakukan pengiriman. Pada tahap ini, user memasukkan jumlah barang yang bisa dikirim kepada customer Azure Interior secara parsial pada field form. Di sini berarti kita isi yaitu masing-masing 3. Dan user inventory hanya tugasnya save saja untuk warehouse code dokumen 153-nya. Yang dokumen yang tadi sebelumnya sales order 236 telah berhasil untuk di-save. Selanjutnya untuk dokumen yang kedua, lakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan ini. Oh ya, di sini kan juga untuk warehouse code-nya itu sesuai dengan skenario, dia menggunakan landed cost atau pengiriman menggunakan kapal. Di sini pada tab additional info-nya juga kita ubah pada shipping information, yaitu carrier. Nah, karena pengiriman menggunakan kapal pasti beda pulau. Nah, pulaunya itu di sini saya memilih untuk pengirimannya dari Medan ke Jakarta. Setelah berhasil, untuk operation juga udah diisi untuk foldernya, maka kita save. Dan yang tadi untuk dokumen PO 236 juga kita masukkan shipping-nya. Untuk daerah juga sama ya, karena di sini juga delivery address-nya sama-sama Azure Interior. Nah, untuk quotation yang ketiga di sini juga sama, dia menggunakan partial transfer. Untuk quotation yang ketiga, di sini untuk pengirimannya yaitu secara penuh, berarti di sini langsung saja untuk klik button set quantities karena sesuai dengan permintaan. Dan juga pengirimannya bisa diubah Medan Jakarta. Maka untuk tugas user inventory telah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh supervisor untuk memvalidasi atau mengapproval dokumen yang telah disimpan. Nah, di sini kita Nah, di sini kita cek kepada Santi sebagai supervisor inventory, berarti sama juga tolong dilakukan validasi approval atas pengeluaran barang. Saya kirim kepada pihak Santi, yaitu tolong dilakukan validate atau approval atas warehouse order nomor 153 sampai dengan nomor 157. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh supervisor inventory. Baik, selanjutnya kita berada di langkah yang ke-7, di mana untuk melakukan validasi 4 dokumen untuk yang dikeluarkan, seperti itu. Jadi, ada beberapa tugas dari supervisor yang akan dilangsungkan, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya juga akan melakukan dokumen return dari WH out dan juga pembacaan inventory valuation reporting. Nah, di sini saya akan memprioritaskan yang pertama itu ada validasi 4 dokumen yang sudah dipaparkan oleh user inventory sendiri. Kita ke Odoo. Nah, di sini saya sudah mendapatkan notifikasi dari user inventory untuk melakukan validasi atas pengeluaran barang dari inventory sendiri, yaitu ada 4 dokumen. Jadi langsung aja.
Nah, yang pertama akan melakukan validasi terkait layout dengan 00153. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman terkait untuk demand dan juga barang yang akan dikirimkan itu barang yang akan dikirimkan itu kurang dari demand yang diminta oleh customer sendiri, seperti itu. Jadi nanti akan berlangsungnya partial transfer. Nah, dalam konteks partial transfer ini, di mana ketika pengiriman atau penerimaan barang biasanya akan ditanyakan nih, kira-kira berapa yang akan dikirim dan juga diterima. Nah, apabila dari jumlah tersebut kurang dari jumlah total yang diminta oleh customer, maka nantinya ada sistem yang akan menanyakan mengenai sisanya. Apakah nantinya itu barangnya akan dikirim selanjutnya atau permintaan dari customer dibatalkan. Nah, aja kita validasi. Setelah divalidasi, nanti akan muncul menanyakan sisa item yang belum dikirimkan. Nah, di sini kan terdapat back order dan non back order. Nah, jika dikirim lain kali, maka kita harus mengklik create back order. Namun ketika pesanan ini dibatalkan, maka kita klik no back order. Jadi di sini karena dari kasus skenarionya adalah kita akan mengirimkan sisa barang dari permintaan customer, maka kita akan create back order. Seperti yang kita lihat saat ini dengan permintaan penuh, permintaan tarikan 9 dikirimkan 3, jadi dia akan di toko satu di lain. Oke, dalam kasus skenario yang kami buat pada kelompok kami, untuk ketika quotation yang kami buat ini adalah quotation yang mengalami back order. Namun berbeda kasus ketika kita akan melihat di quotation yang akan dikirimkan barangnya ke customer Azura Interior. Nah, bisa dilihat untuk perbedaannya tadi, di mana untuk demand yang diminta oleh customer tersebut ada berjumlah 3 per itemnya, kemudian untuk yang bisa kita penuhi juga sebanyak 3. Oleh sebab itu, pada kasus ini tidak akan ada notifikasi terkait partial transfer. Jadi langsung kita validasi. Nah, ini adalah quotation yang dimana ketika kita sudah memvalidasi. Namun pada kasus selanjutnya, bahwasanya ketika barang ini sudah sampai ke Azura Interior, ternyata pada saat pengiriman terdapat beberapa produk cacat. Di mana bisa kita lihat ke PPT-nya langsung. Nah, di sini ada barang yang di-return sebanyak 1 per itemnya dari payout dari quotation yang keempat, seperti itu. Jadi langsung aja untuk cara melakukan return pada quotation yang sudah divalidasi ini, kita klik return pada button return yang di atas. Nah, selanjutnya untuk kuantitinya itu sebanyak 1 per tiap item.
return yang akan ditransfer ke lokasi kita, pastikan terlebih dahulu untuk return lokasi dari produk yang akan di-return oleh customer tersebut, lokasinya kemana. Nah, di sini langsung aja kita taruh di stok kita sendiri atau stok perusahaan, karena nanti akan masuk ke inventory seperti itu. Karena permintaan ataupun pada kasus dari skenario yang kami buat, returnnya per masing-masing produk ini adalah satu, jadi kita klik return. Nah, resave dari Azura Interior akan masuk nih quotation-nya ke kita selaku inventory seperti itu. Jadi dari kita akan melakukan validasi lagi terkait apakah barang yang dikirimkan oleh customer sudah sampai ke kita. Jadi di kasus ini kita anggapannya bahwasannya barang yang dikirimkan oleh barang yang dikembalikan oleh customer sudah sampai ke warehouse-nya kita. Jadi langsung aja di sini bisa kita klik satu. Setelah udah, kemudian kita validate. Oke, terkait udah selesai dilakukan, berikutnya akan ada pembacaan inventory valuation reporting. Jadi valuation ini merupakan nilai persediaan yang dimana sebuah nilai perusahaan yang mengacu pada inventory perusahaan dan juga nilai inventarisnya. Nah, tadi untuk pada kasus ini perusahaan kita itu kan memiliki beberapa produk seperti Shower 10, gangguan handuk, bedroom, dan lain-lain. Nah, langsung aja yang pertama untuk importing ini kami menggunakan sistem FIFO, di mana untuk melihatnya itu kita ke configuration. Selanjutnya kita ke produk kategori. Memperlihatkan untuk bedroomnya dulu. Nah, di sini costing metodenya di perusahaan kita menggunakan first in first atau FIFO. Jadi metode yang digunakan pada Odoo ini ada 3, yaitu standar, FIFO, sama AKO. Setiap perusahaan pasti memiliki costing method yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pada perusahaannya kami menggunakan costing method menggunakan FIFO. Jadi untuk membaca terkait aset dari produk yang ada pada perusahaan kami, kita ke accounting, terus ke journal entries. Selanjutnya, semisal di sini aku akan bacakan terkait bedroom kabinet 10. Nah, untuk pembacaan dari bedroom kabinet 10 itu di mana di sini bisa kita lihat ya teman-teman, untuk number terkait produk tersebut, kemudian nomor referensinya. Nah, di sini bisa dilihat untuk WH out dari bedroom kabinet 10 ini, yaitu kan sudah dikeluarkan ya. Ibaratnya produk ini sudah dikeluarkan atau sudah dijual ke customer, dan untuk jurnalnya berada pada inventory. Nah, selanjutnya yang dikeluarkan itu bisa dilihat ada sebanyak. Nah, biasanya untuk jadi untuk bedroom kabinet 10 ini bisa dilihat untuk aset yang didapatkan perusahaan itu sebanyak Rp600.000. Nah, begitupun dengan aset-aset perusahaan lain seperti shower yang dimana sudah dikeluarkan dengan mencapai aset sebanyak Rp450.000. Seperti itu untuk pembacaan dari importing dari inventaris valuation reporting. Cukup penjelasan mengenai rule supervisor inventory. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami sudah paparkan terkait simulation transaksi dan Odoo.
Kami dari kelompok 10 mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata. Sekian dari kami, terima kasih.